Hai teman-teman sejarah, balik lagi di channel Relik Sejarah. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan semangat terus ya. Nah, kali ini kita mau ngulik salah satu babak paling krusial dan kadang bikin mager di sejarah Indonesia. Ya, VOC. Dengar namanya aja, sebagian dari kita mungkin udah kebayang rempah-rempah, monopoli, dan pasti penjajahan ya. Tapi sebenarnya VOC itu jauh lebih kompleks dan menarik dari sekedar itu loh. Penasaran? Yuk kita bahas tuntas si raksasa dagang yang berubah jadi negara dalam negara ini. Bayangin deh, di awal abad ke-17, semua negara Eropa lagi gila-gilaan cari rempah-rempah dari timur. Maklum, harganya itu kayak emas. Portugis sama Spanyol udah duluan nguasain jalur. Nah, Belanda gak mau kalah. Masalahnya, pedagang Belanda ini saingan satu sama lain, jadi harganya malah anjlok. Ribet kan? Maka, pemerintah Belanda pusing dan akhirnya mikir, gimana kalau kita gabungin aja semua pedagang ini? Jadilah pada 20 Maret 1602, lahirlah Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC. Ini bukan cuma perusahaan dagang biasa guys. VOC ini dikasih hak istimewa sama pemerintah Belanda. Namanya oktroy. Ini kayak lisensi superpower. Apa aja isinya? Mereka boleh ya tentara dan armada perang sendiri, bangun benteng, bikin perjanjian sama raja-raja lokal, cetak uang sendiri, bahkan nyatakan perang atau damai. Singkatnya, VOC ini kayak negara mini yang bisa ngapain aja di luar negeri. Tujuannya cuma satu, monopoli rempah-rempah di Asia dan bikin Belanda jadi superpower ekonomi dunia. Nah, gimana ceritanya VOC bisa nyampe ke Indonesia? Sebenarnya kapal Belanda udah nyentuh Banten duluan di tahun 1596 sebelum VOC ada. Tapi pas VOC lahir, mereka langsung tancap gas. Awalnya mereka cuma datang sebagai pedagang, tapi lama-lama kok makin serakah. Mereka pengen nguasain semua jalur rempah, terutama di Maluku yang kayak cengkeh, pala, dan fuli. Strateginya macam-macam. Yang pertama, intervensi politik, ikut campur urusan kerajaan lokal. Kedua, adu domba, divide et impera. Ini jurus andalan VOC. Kalau dua kerajaan berantem, mereka pasti ikutan. Tapi dengan modus operandi licik. Mereka pura-pura bantu salah satu pihak, tapi ujung-ujungnya malah mengambil keuntungan dari dua-duanya. Tiga, penguasaan wilayah strategis. Mereka sadar punya pelabuhan itu penting banget. Maka pada 1619, seorang gubernur jenderal VOC yang ambisius, Jan Pieter Soencoen, berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengubah namanya jadi Batavia, sekarang Jakarta. Ini jadi pusat kekuasaan VOC di Asia. Dari Batavia, mereka harus memperluas cengkraman. Maluku mereka sikat habis. Ambon direbut dari Portugis tahun 1605, Banda tahun 1621, bahkan Malaka juga direbut tahun 1641. Ngeri kan? Setelah kekuasaan VOC makin kuat, mereka mulai menerapkan kebijakan yang bikin rakyat Nusantara menderita. Monopoli itu gak main-main guys. Mereka pengen untung sebanyak-banyaknya tanpa peduli nasib petani. Beberapa kebijakan mereka yang paling terkenal, pertama, hak ekstirpasi.
Ini benar-benar gila. Kalau hasil panen rempah-rempah melimpah dan harga di Eropa terancam turun, VOC gak segan-segan memusnahkan kelebihan tanaman itu. Petani gak dikasih ganti rugi loh. Kedua, kontingenten. Rakyat wajib bayar pajak berupa hasil bumi. Jumlahnya ditentukan VOC dan lagi-lagi tanpa ganti rugi. Ketiga, verplichte leverante. Petani wajib menyerahkan hasil buminya, lada, kopi, gula, dan lain-lain hanya kepada VOC dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Dijamin murah meriah buat VOC, sengsara buat petani. Keempat, pelayaran hongki. Khusus di Maluku dan sekitarnya, VOC rajin banget keliling pakai kapal perang kora-kora. Tujuannya mengawasi monopoli rempah-rempah. Kalau ada yang ketahuan dagang sama pihak lain atau hasil panennya melebihi kuota VOC, siap-siap ada penyitaan, perampokan, perbudakan, bahkan pembunuhan. Kejam banget kan? Dampaknya, jangan tanya, rakyat menderita, kemiskinan merajalela, kekuasaan raja-raja lokal makin kecil, bahkan ada yang dipecah belah pakai politik adu domba. Tapi ada juga sisi lainnya, yaitu pengenalan ekonomi uang, sistem pertahanan benteng, dan pasukan modern. Tapi itu jelas gak sebanding dengan penderitaan yang dialami. Tentu saja, kebijakan kejam VOC gak diterima begitu aja. Banyak perlawanan dari raja-raja dan rakyat Nusantara. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Makassar 1666 sampai 1669. Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa Talo yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur gigih banget melawan VOC yang pengen nguasain perdagangan di Makassar. Tapi sayangnya VOC berhasil memecah belah dan menggandeng Aruk Palaka dari Bone. Hasilnya, perjanjian Bongaya 1667 yang isinya bikin Makassar cuma bisa gigit jari. Semua perdagangan diatur VOC. Gak cuma di timur, di Jawa juga VOC punya banyak drama. Mereka ikut campur dalam perang suksesi Jawa di Mataram. Akhirnya, lewat perjanjian Giyanti 1755, Mataram dipecah jadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jakarta. Terus ada lagi perjanjian Salatiga 1757 yang bikin Mataram pecah lagi jadi tiga, nambah Mangkunegaran. Ini semua bukti gimana VOC jago banget ngadu domba dan ngambil keuntungan dari konflik internal. VOC itu pernah jadi perusahaan terkaya di dunia loh. Bayangin, di pertengahan abad ke-17, mereka punya sekitar 150 kapal dagang, 50.000 karyawan, dan tentara pribadi 10.000 prajurit. Mereka punya pos dagang dari Teluk Persia sampai Jepang. Untungnya gila-gilaan. Rempah-rempah yang dibeli murah di Indonesia dijual 14-17 kali lipat di Eropa. Mereka bahkan bisa bayar dividen rata-rata 18% selama hampir 200 tahun. Tapi namanya juga manusia, kalau udah kaya dan berkuasa sering lupa diri. Korupsi jadi penyakit kronis di VOC. Pejabatnya dari yang paling bawah sampai gubernur jenderal pada main serong, bisnis pribadi, suap sana sini, penggelapan dana, hidup mewah yang gak sesuai gaji. Manajemennya juga kacau balau. Heren 17 di Belanda juga cuek bebek. Awalnya mereka nutup mata sama korupsi, bahkan mengakomodasi perdagangan pribadi pegawai cuma buat narik karyawan. Tapi lama-lama ini kayak kanker yang menggerogoti dari dalam. Akhirnya semua kejayaan itu runtuh juga.
Apa aja yang bikin VOC bangkrut dan bubar? Pertama, korupsi parah dan manajemen bobrok. Ini udah pasti jadi biang kerok utama. Utang VOC menumpuk dan kas kosong. Kedua, persaingan ketat. Inggris dengan East India Company-nya makin kuat. Prancis juga gak mau kalah. Monopoli VOC mulai goyah. Ketiga, biaya perang yang gila-gilaan. Terlalu banyak ikut campur di konflik lokal dan perang sama negara Eropa lain. Bayar tentara, bangun benteng, semua itu butuh duit triliunan kalau pakai kurs sekarang. Keempat, perubahan politik di Eropa. Tahun 1795, Belanda ditaklukkan Perancis dan jadi Republik Batavia. Perancis gak butuh VOC yang boros dan gak efektif lagi buat ngelawan Inggris. Ideologi perdagangan bebas juga mulai populer. Akhirnya, pada 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan resmi dibubarkan. Semua aset dan wilayah kekuasaannya di Nusantara diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Jadi, apa sih warisan VOC buat Indonesia? Jangan salah, meskipun mereka bubar, dampaknya itu kerasa sampai berabad-abad kemudian. VOC itu adalah cikal bakal negara kolonial Belanda di Indonesia. Hak-hak istimewa yang mereka punya, perang, perjanjian, cetak uang, memerintah, bikin mereka kayak sebuah negara sendiri. Ketika VOC bubar, pemerintah Belanda cuma tinggal nerusin dan memperluas sistem yang dibangun VOC. Struktur administrasi, sistem hukum, sampai cara eksploitasi kekayaan alam. Semua itu adalah fondasi yang diletakkan oleh VOC. VOC secara sistematis melemahkan raja-raja lokal, mengubah peta politik, dan membangun ekonomi yang berorientasi ekspor yang menguntungkan mereka sendiri, tapi menyengsarakan rakyat. Bahkan sistem tanam paksa yang dikenal di abad 19, akarnya sudah ada sejak kebijakan kontingenten dan Verbrechte Leverante VOC. Nah, itu dia sejarah VOC yang lebih detail dan pastinya penuh drama. Dari perusahaan dagang jadi penguasa, dari kaya raya sampai bangkrut karena korupsi sendiri. Semoga video ini bikin kalian makin paham ya, kenapa sejarah VOC ini penting banget buat kita pelajari. Jangan cuma dihafal tanggalnya, tapi pahami dampak bagi bangsa kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Relik Sejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya.